Hamba Allah yang dirahmati, sebelum kita akan membahas tentang penyakit psikosomatis dan genetik, yang dimana ujungnya nanti kita akan membahas tentang bagaimana Al-Quran menyembuhkan psikosomatis dan genetik. Di chapter 2 ini kita akan membahas tentang 7 macam sakit yang menderita manusia. 7 macam sakit yang diderita manusia ini menyangkut global, seluruh yang pernah dialami oleh umat manusia, termasuk kita, keluarga kita, dan seluruh yang ada di dalam lingkungan kita. Yang pertama adalah penyakit jasad. Penyakit jasad ini adalah penyakit yang menimpa fisik kita, yang sering kita kenal dengan istilah penyakit medis. Contoh, orang kulitnya gatal. Contoh, misalnya mata beleen gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu penyakit akliyah, atau kita kenal dengan istilah penyakit fikiran. Penyakit fikiran ini kita kenal dengan istilah gila ya. Jadi kalau ada orang dikatakan gila, secara umum itu adalah orang yang sakit secara pikiran. ODGJ, misalnya orang harusnya itu kalau kemana-mana pakai baju, tapi dia kemana-mana tidak memakai baju dan tidak malu gitu, karena yang sakit adalah pikirannya. Kemudian yang ketiga adalah penyakit nafsiyah, atau penyakit jiwa, atau penyakit psikis. Contoh adalah orang yang depresi, panic attack ya, paranoid ya. Dia merasa takut yang tanpa ujung. Nah, itu penyakit kejiwaan namanya. Yang keempat adalah penyakit nafsu, atau kita kenal dengan istilah al-hawa. Ketika seseorang sakit secara nafsu, maka yang terjadi adalah dia akan mengalami kehidupan yang penuh dengan syahwat dunia. Contoh, seseorang yang di umur 60 tahun tinggalnya di Jakarta, tetapi membangun villa pribadi di Jogja, di puncak Gunung Merapi misalnya. Ini namanya sakit nafsunya, karena secara akal tidak masuk, hamba Allah yang dirahmati. Umur 60 tahun tinggalnya di Jakarta, tapi membangun villa yang mewah pribadi di Jogja. Fungsinya apa? Toh juga dalam 1 tahun belum tentu orang itu pindah ke Jogja atau pulang ke Jogja 2 atau 3 kali. Padahal umurnya sudah 60 tahun. Villa dibangun dengan harga 3 miliar misalnya. Jadi antara effort yang dikeluarkan untuk membangun villa dengan maslahat pribadi yang dia dapatkan itu tidak nyambung, hamba Allah. Tidak masuk akal. Tapi kenapa dilakukan? Nafsunya dikedepankan. Maka nafsunya sakit. Kemudian yang kelima, kita mengenal istilah sakit psikosomatis atau psikosomatis ya. Penyakit ini adalah penyakit fisik, tetapi sumbernya adalah dari dalam jiwa, atau sumbernya adalah penyakit ruh. Contoh orang penyakit jantung. Misal ketika seseorang itu lari dikejar singa gitu ya, karena saking takutnya, terus kemudian masuk ke rumah sakit, dicek sama jantung, dicek sama dokter, maka jantungnya bermasalah, hamba Allah. Nah,
Secara medis dicek ini adalah penyakit jantung. Detaknya tidak stabil. Tetapi pada hakikatnya yang diderita orang ini adalah jiwanya sakit karena takut terhadap singa. Kemudian yang keenam adalah penyakit genetik. Penyakit genetik ini adalah penyakit yang diturunkan dari nenek moyang. Misal adalah penyakit asma. Biasanya ketika seseorang itu terkena penyakit asma, kemudian dia itu mau berobat ke dokter, akan selalu ditanya, apakah orang tua dulu punya asma gitu. Nah, ini untuk menegaskan bahwasanya biasanya orang yang kena penyakit asma ini, entah bapaknya, ibunya, kakeknya, atau neneknya, itu juga menderita asma. Jadi penyakit yang diturunkan dari nenek moyang. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir adalah penyakit gangguan jin. Misalnya tiba-tiba perutnya kembung, kemudian merasakan sakit yang luar biasa. Nah, kita kenal dengan istilah orang kena sihir itu. Hamba Allah yang dirahmati, begitulah 7 macam sakit yang bisa diderita oleh manusia.